Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitro. Di sini saya akan membacakan puisi bertemakan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Putri Laila Tunisia. Saya akan membacakan puisi berjudul Ramadan Bersemangat. Perkenalkan, nama saya Putri Laila. Saya akan membacakan puisi berjudul Ramadan. Perkenalkan, nama saya Zara Nela Faisha. Saya akan membacakan puisi dan Jalani ibadah puasaku dengan penuh doa dan semangat sekolahku untuk meraih ilmu tak pernah padam. Diawali dengan Asmaul Husna dan tadarus Quran, dan diakhiri dengan hamdalah. Dan pelajaran bahasa Indonesia pun menjadi awal pelajaran. Materi demi materi ku pelajari, dan guru pun memberi tugas puisi. Dan saat mengerjakan, kertasku penuh dengan coretan mutiara, penuh negosiasi dan debat di otakku. Tapi kulalui dengan penuh semangat, agar tercapailah cita-citaku untuk membuat puisi yang indah. Nabi bersabda, di bulan Ramadan Allah membuka semua pintu surga dan menutup pintu neraka, dan merantai para setan yang terkutuk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh makna oleh Putri Laila Tunisia. Dipeluk panas oleh suasana, kami bersekolah di kala pembelajaran bahasa Indonesia. Berdebat dengan isi otak demi mencapai cita-citaku. Kisah kita dan materi bahasa Indonesia tak pernah terlupakan. Doa dan tadarus pagi dalam kelas tak pernah terlupakan. Sore itu tampak tenang bagai hati dan pikiran. Suara riuh angin bergemuruh seakan mengajakku bernegosiasi untuk membeli takjil. Oh Ramadan, setiap tahun kau datang, hanya sebulan bersamaku, membawa bersamamu Lailatul Qadar, dan selesai di akhir bulan. Bagai puisi dan hikayat yang memiliki akhir di setiap ceritanya, selalu ada kisah yang indah di dalam biografi Ramadan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan mulai diawali menurut alam. Suara azan mulai berkumandang. Waktunya berserah diri kepada Tuhan. Materi berdebat, hikayat, puisi, dan negosiasi telah usai. Kelas kuriuh dengan kisah kita dan materi bahasa Indonesia laksana kita indah tiada akhir. Di bulan Ramadan ini, aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Lantunan ayat-ayat Al-Quran aku diindahkan dengan maksud dan tujuan memeriahkan bulan Ramadan. Berdoa meminta pertolongan dan kelancaran untuk cita-cita yang ingin digapai. Sekolahku menjadi saksi bisuku ketika mengejar cita-cita. Oh Tuhan, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih kuucapkan karena telah mempertemukanku dengan bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Suci oleh Zahra Nela Faisha. Di kala Ramadan tiba, di bawah panasnya sang surya, aku tetap menimba ilmu di sekolahku demi tercapainya cita-citaku.
Panjang lebar kami belajar bahasa Indonesia. Petuah sang bijak bagaikan tetesan embun di pagi hari. Terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Serenyuh hatiku, berderai air mataku. Rasa haru dan bahagia yang tercampur di hati. Ramadan yang selalu dinanti tiba saat 1 tahun sekali. Berlomba-lomba mencari pahala dan berdoa. Pahala dan doa yang tidak dapat dinegosiasi. Bulan suci ini tercatat di biografi manusia. Bulan Ramadan yang indah bagaikan puisi. Oh Ramadan, kisah kita bagaikan hikayat, selalu akan ada akhirnya. Ku bersujud syukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukanku dengan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersinggah oleh Yonatan. Petua sang bijak bagaikan embun di pagi hari. Dengan dia berangkat ke sekolahku, kususuri jembatan warna-warni. Di sepanjang jalan berjabat dengan asing-asing, matahari dengan anggun memancarkan sinarnya. Menahan panas dan dahaga menjadi masalah. Terkadang bernegosiasi dengan Tuhan agar menurunkan hujan. Biografi dan hikayat menjadi tumpuannya. Berdoa dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kini ramai lantunan doa di kelasku. Memperoleh pahala berlipat ganda adalah cita-citaku. Kutulis puisi di secari kertas dengan bahasa Indonesia yang jelas. Sekian, terima kasih. Menunggu waktu berbuka oleh Putri Ganesha. Di siang yang panas ini, aku bersekolah untuk menggapai cita-citaku. Di dalam ramainya kelasku, aku mengucapkan doa untuk kesuksesanku. Di saat menahan lapar dan dahaga, aku harus berdebat di kala pembelajaran bahasa Indonesia. Di saat badan yang ingin tidur, aku harus bernegosiasi dengan raga. Kalau badan sudah lemas dan lesu, aku harus tetap bersemangat untuk menggapai cita-citaku. Sehari penuh sudah aku lewati semua, akhir yang dinantikan pun telah tiba. Perlahan tapi pasti, mentari pun mulai mengundurkan diri, dan kumandang azan pun telah tiba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaku di bulan suci Ramadan oleh orang dalam ini. Apalah diriku ini seperti orang yang bingung. Pikiranku berdebat, bernegosiasi. Akan jadi apakah aku ini? Ku baca puisi hikayat pena, biografi, karya Ain Hamzah. Ku merenung di kelasku, di sekolahku. Ku berpikir dan terus berpikir, apakah cita-citaku? Aku hamba, hanya doa yang selalu kupanjatkan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau mengerti segala-galanya. Rahmatilah aku di bulan yang suci ini, bimbinglah aku dalam kebaikan-Mu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang kedua adalah catatan sejarah. Bulan Ramadan yang penuh kehidupan. Ramadan tak suka bulan penuh keberkahan. Merindu suasana di bulan Ramadan. Indahnya air malam yang jinak dan selalu tenang. Doa ucapkan setiap malam. Saya di bulan Ramadan yang indah. Negosiasi dan cepat pernah dilakukan. Mencapai cita-cita
minggu ini. Ramadan telah tiba. Masyarakat bernegosiasi di pasar untuk membuka puasa. Suatu yang diperlukan oleh umat muslim hati gembira saat akan datang bulan Ramadan. Seperti bertuang sang hujan bagaikan tetesan embun di pagi hari yang memberi sedikit untung setelah sholat tarawih. Semua orang-orang berbondong-bondong untuk segera ke masjid. Untung yang bercerita tentang biografi seorang ulama dengan bahasa Indonesia yang lembut dan jelas. Sekolah dan cita-citaku kupanjatkan di doa di bulan Ramadan. Di kelasku belajar berbagi ayat dan lainnya. Puisi ditulis dengan penuh harapan di bulan Ramadan dengan penuh berkah. Yang bersama Tuhan. Sekian puisi dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk penilaian kelompok pertama ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, secara keseluruhan puisi yang kalian buat itu satu, temanya sudah masuk ya. Temanya sudah masuk. Kemudian kalian sudah bisa menggabungkan dari pengalaman belajar kalian mengenai bahasa Indonesia dengan keindahan bahasa yang kalian ciptakan. Tadi sudah ada beberapa majas yang ada di dalam puisi kalian, dan di sini Bu Indra akan memberikan penilaian secara langsung. Sebenarnya kalian bisa lebih hebat dari penampilan hari ini. Mungkin apakah kurang persiapan? Nah, itu ya jawabannya ya. Satu, kurang persiapan. Ini apakah ini pertama kali kalian tampil? Tapi sudah hebat ya. Berapa lama kalian latihannya? Berapa lama kalian latihan? Berapa lama latihan? Baru? Oh, hebat. Ini pagelaran puisi pertama kalian ya. Nantinya kalian Bu Indra minta untuk membuat laporan juga, nanti dipandu Bu Indra. Tujuannya Bu Indra pengen mengajak kalian itu harus berani tampil, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Untuk hari ini karena pembacaan puisi, Bu Indra akan menilai satu persatu. Bu Indra mulai mungkin tadi yang pertama nomor berapa Mas? 28. Oke. 28. Oke, Mas Dava ya. Oke. Mas Dava tadi pertamanya agak sedikit blank ya. Aduh, aku mau ngapain gitu ya? Ya. Tidak tahu. Belum latihan. Oke. Tadi sebenarnya harapannya Bu Indra begini. Kalian boleh kok satu persatu, ada yang mengilustrasinya, boleh ditambahkan musiknya, kemudian boleh ada yang berjalan ke sana ke sini kayak jadi modelnya, seperti itu boleh. Jadi nggak terkesan kaku gitu. Atau misalnya pas Mas Dava membacakan pagi puisinya Ramadan Asik, kalian bisa jadi kayak back songnya gitu loh, jadi ada pengisi suaranya, misalnya boleh, nggak apa-apa, itu kan jadi kayak ada bersenandungnya gitu loh. Itu sebenarnya lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Next time kalau nanti ada project seperti ini, buat seperti itu ya, biar beneran Ramadannya asik gitu ya. Misalnya ada yang bawa apa, tamborin gitu misalnya, terus nanti syalalalala gitu juga nggak apa-apa sebenarnya, kan Ramadannya asik. Oke. Kemudian yang untuk suaranya sudah lantang, untuk intonasi ejaannya sudah jelas. Tadi ya satu yang kurangnya, berarti masih nervous. Nah, itu bisa diatasi kalau banyak latihan gitu ya. Selanjutnya untuk yang 29 ya, Mbak Putri. Bu Indra suka waktu Mbak Putri itu membawakan puisinya dengan sikap yang bagus. Jadi seperti ini kan tadi kan. Nah, seperti yang kemarin diajarkan Bu Indra, ada cara membaca puisinya seperti ini. Nanti dicontoh ya.
Kemudian puisinya bagus untuk Ramadan penuh makna ini. Jadi karya Mbak Putri ini sudah ada pencitraannya. Di sini ada suara, kemudian ada suara riuh angin bergemuruh seakan mengajak bernegosiasi membeli takjil. Nah, seperti itu harusnya lebih dimainkan kata-katanya biar ini sudah kalimatnya sudah keren, tapi tadi kurang apa ya, sentuhannya sedikit gitu. Iya, tapi kamu sudah bagus, sudah keren. Bu Indra suka. Kamu calon sastrawati Indonesia berikutnya, Ci. Selanjutnya tadi siapa yang berbintang itu nomor berapa? 34. Oke, Mbak Yahwa. Oke, Mbak Yahwa ini tadi tenang, pembawaannya tenang ya, jadi nggak tegang. Sudah pernah baca puisi sebelumnya? Iya, tapi kamu tadi tenang sekali membacakan puisinya. Kemudian untuk puisinya bagus juga, hanya saja Bu Indra nggak suka kalau ada tip X-nya. Ini tadi baru buat atau bagaimana? Oh ya, lain kali jangan di tip X ya, dicoret saja malah nggak apa-apa ya. Kemudian kalau misalnya tadi ya ada penjiwaan, misalnya pas kata oh Tuhan, itu agak diperpanjang, terus kamu boleh bersimpuh di situ, itu lebih keren lagi. Nah, jadi pas waktu ini, oh Tuhan, Tuhan Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, seperti itu. Gitu ya. Next time. Tapi kamu keren juga tadi. Oke ya. Selanjutnya siapa? Nomor presensi 36. 36 Zahra. Oke, Zahra. Zahra sudah memainkan seluruh kata-kata yang ada dalam daftar, sehingga puisi kamu sudah masuk ke tema. Kemudian untuk sama koreksinya dengan Mbak siapa tadi, Mbak Yahwa ya, penjiwaannya diasah lagi, sering lihat video yang pembacaan puisi seperti itu. Teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian itu sering sekali Bu Indra minta untuk membacakan puisi. Nanti dilihat ya. Selanjutnya untuk siapa? Mbak, nomor presensi berapa? 35. Oke, Yuliana. Mbak Yuliana tadi kurang keras sedikit intonasinya. Tapi untuk puisinya secara tertulis, puisi kamu sudah masuk dalam tema, sudah mencukupi. Tidak plagiat ya, ini karya sendiri kan? Iya, berani untuk menampilkan karya sendiri ya. Benar karya sendiri ya? Benar enggak? Ya. Oke, yang perlu ditambahkan atau dipelajari, kamu harus sering berlatih banyak. Itu kamu masih malu, jangan malu. Jadi kamu kalau dengan puisi itu kamu harus jujur, kamu pengen marah, pengen nangis, pengen tertawa, puas. Jadi di sini ketika Bu Indra meminta kalian untuk membacakan puisi, ini saatnya kamu menampilkan ekspresi kalian, itu ya. Selanjutnya, oh tadi di HP ya, oke, tidak apa-apa, nanti dikumpulkan. Satu, ketika tadi kan ini judulnya pagelaran baca puisi, berarti boleh membaca karya kalian. Tapi kalau bisa next time usahakan jangan melalui HP. Ada banyak kendalanya ketika tiba-tiba ada yang telepon, ayang bebek misalnya telepon misalnya, duh ini lagi baca puisi nih bang, misalnya gitu kan, nanti jadi mengganggu konsentrasi. Nah, lebih baik tertulis seperti ini. Jadi membacakannya gini, kan Bu Indra kemarin memberikan contohnya seperti ini, masuk HP-nya diginiin, gitu. Oh, ketinggalan. Oke, itu ya. Selanjutnya untuk koreksinya sama, karena masih malu, harus banyak berlatih ya. Oke. Selanjutnya siapa? Nomor presensi 32. Doaku di bulan suci. Oke. Suaranya keras, hanya saja masih malu. Sama ini sepertinya. Kenapa malu?
masih malu, aku gini bener gak sih gitu ya, gak nyaman gitu ya, karena belum latihan. Coba kalau latihannya udah takut kurang pas, nggak ada yang salah dalam sastra ya, bebas. Oke, Mbak Filiora. Selanjutnya, Ramadan yang kurindukan, benar. Mbak Verlita, benar. Ramadan, untuk penulisannya tidak perlu dipakai tanda petik, Mbak. Jadi langsung judulnya saja, begitu ya. Kemudian sudah benar ini penulisannya, judul, oleh, kemudian puisi, kemudian di bawahnya ada identitas, nanti dicantumkan untuk alamat media sosialnya ya. Oke, sudah menyantumkan seluruh kata-kata yang dalam daftar untuk dicantumkan dalam puisi. Oke, sama, masih malu. Kenapa? Karena kurang latihan. Oke, selanjutnya Mbak siapa? Winnie. Oke, puisinya udah dikumpulkan belum? Oke, Mbak Winnie, koreksinya sama dengan Mbak sebelahnya siapa tadi? Filior ya? Iya, masih malu. Jadi intinya ketika kalian membacakan puisi, jangan ragu untuk mengekspresikan diri kalian. Gitu. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, kita panggil